Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Saya Zaki Abdul Muhaimin, mahasiswa Universitas Darussalam Gontor, program studi Magister Pendidikan Bahasa Arab semester 2, bermaksud untuk membahas sebuah topik yang berkaitan dengan pembelajaran kita semuanya, yakni Islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer. Namun sebelum menjelaskan topik lebih lanjut, saya akan awali dengan pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah ada sains Islam? Ada nggak sih sains Islam itu? Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, sesignifikan apakah kata-kata Islam, kata Islam sehingga disematkan pada sains itu. Maka dari itu, untuk menjawab pertanyaan di atas, saya akan mempresentasikan makalah yang ditulis oleh murid dari Syed Naqib Al-Atas, yakni Dr. Adi Setia, dengan judul Three Meaning of Islamic Science Toward Operationalizing Islamization of Science, atau dalam bahasa Indonesianya, 3 makna sains Islam menuju operasionalisasi Islamisasi sains. Untuk apa sih yang melatar belakangi Dr. Adistia menulis ini? Yang pertama, yakni bagaimana orang-orang bisa menyimpulkan atau melihat saintifik yang sudah ditulis oleh filsafat Islam kita, filsuf kita, yakni Al-Atas, Nasr, dan Bakar. Sedangkan mereka sudah banyak tulisan tentang Islamic Science ini, tentang filsafat ini. Kemudian alasan yang kedua adalah sudah banyak penelitian-penelitian di luar ini yang membahas tentang sains. Namun banyak juga sains yang bohong, sains yang dusta, sains yang nggak masuk akal. Seperti contohnya teori Darwin itu. Manusia diciptakan dari evolusi kera. Apa itu kita? Makanya beliau menulis tulisan ini. Kemudian Dr. Adistia merujuk pada 3 tokoh terkenal yang tadi sempat disebutkan, yakni Syed Naqib Al-Atas. Beliau berasal dari Malaysia, salah satu tokoh terkemuka yang terkenal dengan konsep takdibnya. Kemudian Syed Hussein Nasr, beliau berasal dari Iran. Dan yang ketiga adalah Osman Bakar, yang berasal dari Malaysia juga. Selanjutnya, apa itu? Apa sih 3 meaning, 3 arti dari Islamic Science? 3 arti itu, yang pertama adalah dalam aspek histori atau sejarah. Makna ini bermaksud bahwasanya sains itu dulu yang milik Muslim, sains Islam itu dilihat dari sejarahnya. Dulu sudah banyak sejarawan kita yang telah meneliti sains itu.
seperti kata Ibnu Khaldun, Aljabar, dan yang lain. Kemudian sains itu digabungkan, diteliti dengan sains-sains yang terdahulu yang sudah masyhur, yang ada di India, di Grek, dan selanjutnya meluas pada Eropa Latin. Dari penelitian yang pertama, aspek historis, telah ada contoh-contoh bukunya, yakni buku milik Sabra tentang alat optik itu, kemudian Rasdi Rasid, kemudian milik Daniel Martin Varesco. Baik, untuk aspek yang kedua adalah aspek filosofi, aspek filsafat. Aspek ini menerangkan bahwasanya dalam suatu konsep, ada konsep apapun itu, dilihat dari kajian filosofinya. Dilihat dulu referensinya apa, benar atau tidak. Kemudian dipraktekkan. Bukan seperti filsafat yang kebanyakan, yakni diambil dari hasil konsep empirisnya saja, tanpa prakteknya. Dari konsep mengenai filosofis, turunlah buku-buku yang sudah terkenal. Seperti contohnya Islamic dan Filsafat Sains milik Alatas. Kemudian buku milik Usman Bakar dan milik Syed Hussein Nasr. Kemudian ada lagi buku milik Franz Rosenthal. Dan yang terakhir adalah contohnya buku milik Fazlur Rahman. Dari ketiga konsep, untuk konsep yang ketiga adalah konsep penelitian, riset. Dari konsep ini tuh dimulai dan suatu konsep diterapkan pada implementasinya. Namun sebelum implementasinya, terlebih dahulu harus menguasai dua ilmu. Ilmu yang sebelumnya yakni ilmu historisnya, kemudian ilmu filosofinya. Lalu bagaimanakah untuk untuk mewujudkan filosofi ini, untuk bisa menguasai aspek historis, filosofi, dan kemudian implementasinya, riset. Yakni dengan cara kita meluangkan waktu. Umat muslim itu dulu meluangkan waktunya untuk menguasai ketiga ilmu tersebut. Menguasai ketiga aspek tersebut, historis, filosofis, dan riset ini, implementasinya. Oke. Baik, dari ketiga aspek tersebut, Dr. Aristia cenderung kepada aspek yang riset ini, sehingga beliau membuat satu organisasi, semacam organisasi tentang program penelitian sains Islam atau ISRP, Islamic Science Research Program. Program ISRP ini adalah program penelitian yang berbasis ketiga hal tadi, aspek historis, filosofis, kemudian dikaitkan lagi dengan unsur Al-Quran, As-Sunnah, Al-Quran dan As-Sunnah.
Jadi tidak hanya ada aspek-aspek historis filosofinya aja, namun ada unsur Islamnya. Sehingga dari SRP itu lanjutannya Dokter Aditya memperoleh sebuah pikiran, yakni membuat suatu bulatan yang berisikan 3 unsur. Unsur yang pertama adalah Ru'yatul Islam al-wujud atau worldview kalau dalam bahasa Inggrisnya. Yang kedua adalah Sabakah an-Nazariyah atau auxiliarity theorism. Dan yang ketiga adalah at-ta'biyah atau visual world. Kemudian sebelum terakhir, Dokter Aditya mengambil sebuah ayat Al-Quran yang punya unsur. Dalam surat Ali Imran, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau aman ahlul kitab lakana khairul lahum minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Kalian adalah sebaik-baiknya umat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf, yang menyampaikan pada kemakrufan dan melarang kemungkaran. Dari aspek sini beliau berpesan bahwasanya kita itu semuanya muslim. Kita semuanya harus bisa untuk mengimplementasikan, untuk menguasai ketiganya, menguasai sains Islam. Dan pada kesimpulan dari artikel di atas semuanya adalah dari ayat ini tadi. Kita semuanya bisa dan dituntut untuk bisa mengembangkan sains Islam itu dengan ketiga aspek tadi, aspek historis, filosofis, dan riset tadi atau penelitian. Mungkin cukup sekian dari saya. Syukron wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.